Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami boleh kau berikan rahmat Roh Kudus, Roh Allah sendiri dan Roh Yesus sendiri kepada kami setiap kali hidup kami, supaya kami diberi nasihat, diberi jalan, cara, bentuk untuk menjalankan kehidupan yang tidak mudah ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan-bacaan hari ini mulai berbicara tentang Roh Kudus. Ya. Sekali lagi mulai berbicara tentang Roh Kudus. Kita seringkali lupa bahwa ketika kita membuat tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kuasa Allah, otoritas Allah, Allah yang Tuhan, yang adalah Tuhan, yang adalah Raja segala Raja yang bersemayam dalam hati kita. Tritunggal Maha Kudus, bukan sembarangan, bukan kaleng-kaleng. Bukan yang biasa, bukan yang kita anggap sebagai sesuatu yang rutin, yang tidak ada artinya, yang tidak manfaatnya, yang tidak ada kuasanya, tidak. Sekali lagi kita diingatkan itu, bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah yang kita sebut dengan Parakletos, yang kita sebut dengan Advocate, yang kita sebut sebagai pembela, penolong, penghibur, penguat, yang Tuhan berikan kepada kita ketika Yesus kembali kepada Bapa. Roh Kudus dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra ada dalam diri kita. Luar biasa. Meskipun dia kembali kepada Bapa, tapi dia menjadi berkuasa dimanapun. Setiap orang mendapatkan, terutama yang dibaptis, mendapat sakramen. Bagaimana kita bisa merasakan, mengalami kehadiran Tritunggal, terutama kehadiran Roh Kudus itu? Inilah perjuangan dan sekaligus kerendahan hati kita mohon rahmat Roh Kudus itu sendiri yang menyatakan itu kepada kita. Seperti yang kita lihat dalam diri Yesus, seperti kita lihat dalam diri Maria, seperti kita lihat dalam para santo, para kudus, dan para nabi. Diberi karunia Roh Kudus. Karena itulah para saudaraku terkasih, karena ini adalah hadiah yang terindah yang diberikan Tuhan kepada kita. Hadiah yang hebat, yang luar biasa diberikan Tuhan kepada kita. Semoga dengan persiapan kita untuk merayakan Pentakosta, kita diingatkan akan satu hal yang mendasar sekali lagi. Satu hal yang mendasar, satu hal yang powerful. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan karunia itu? Sekali lagi ini adalah anugerah. Dan anugerah itu sudah diberikan kepada kita. Apa yang mau kita lakukan? Saya memberikan pengalaman pribadi sedikit saja. Caranya bagaimana supaya Roh Kudus itu sungguh berkuasa dalam diri kita. Pertama adalah kita doakan darah singkat. Doa-doa singkat. Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Nyatakanlah Roh Kudusmu kepada kami. Dan itu kita ulang setiap hari kurang lebih 50 kali. Pagi 20, siang 20, kemudian sore 10 atau 50 kali sehari. Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Nyatakanlah Roh Kudusmu kepada kami. Atau juga kata-kata yang singkat. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati kami. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati kami. Dengan darasan singkat seperti itu akan membuat kita menjadi sadar akan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Dan itu kunci juga. Ketika kita sadar akan Tritunggal, kita nggak pernah takut. Kita damai, tenang. Dan Parakletos itu juga memberikan pencerahan. Bagaimana para rasul, para gereja, penatua awal pada awal. Ketika mereka berkumpul bersama membicarakan satu hal yang penting, yaitu tentang sunat. Apakah kekristenan yang berdasarkan pada perjanjian lama pada orang Yahudi, ya, hanya untuk orang Yahudi hanya harus bersunat? Bagaimana dengan orang yang tidak bersunat? Ada yang menarik dari kata-kata bacaan pertama, ya. Dibimbing oleh Roh Kudus, ya,
dinyatakan oleh Roh Kudus dan juga kepada kami. Ya. Sungguh luar biasa kata-kata ini. Jadi para rasul yang berbicara dengan para penutua jemaat tentang kekristenan tidak hanya kepada orang Yahudi tetapi kepada segala bangsa, itu dinyatakan kepada para rasul dan kepada kami, kepada lewat Roh Kudus dan kepada kami. Menarik. Lalu apa yang terjadi dalam bacaan kedua tentang apa? Ya, tentang surgawi, kerajaan Allah, tujuan kemana kita akan sampai. Ya. Jadi pengalaman kita untuk sampai kepada sang Yerusalem surgawi itu kita dibimbing oleh Roh Kudus untuk sampai ke sana. Karena tidak tahu kita bahwa dalam perjalanan ini kita bisa menyesatkan kemana, tidak tahu arah tujuan hidup kita. Dan itulah bacaan kedua. Bacaan yang mengajak kita untuk sampai ke Yerusalem surgawi. Semoga Anda dan saya dan kita semua diberkati oleh Tuhan, dinyatakan sukacita abadi. Terima kasih. Semoga kita mempersiapkan seminggu ini dengan kata-kata itu. Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Nyatakanlah Roh Kudus-Mu kepada kami. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati kami. Nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.